Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah 20 tahun ekspor pasir dilarang, secara tiba-tiba di bulan Mei 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut ke luar negeri. Ada apa? Siapa yang diuntungkan? Bukankah ini akan menimbulkan kerusakan pulau, bahkan perbatasan Singapura semakin luas? Inilah Hot Room, ekspor pasir laut bikin kalut. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita lagi mencari bagaimana menaikkan ekonomi kita, pendapatan negara semua untuk ke bawah, balik-baliknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Tapi balik-balik kita pastikan bahwa proses perjalanan nanti itu berjalan dengan sesuai dengan karena itu yang diinginkan. Sebelum mulai perdebatan ini, seperti biasa, Hotman otaknya tidak jalan tanpa didahului minum kopi kesayangan, white coffee, kopi luwak. Kopi terbaik. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Menteri, 20 tahun ekspor pasir ini dilarang. Tiba-tiba keluar peraturan bulan Mei mengizinkan. Ada apa? Bukankah ini menguntungkan Singapura? Pula-pula kita sudah banyak yang punah gara-gara pasirnya diuruk, digali, dibawa ke luar negeri. Apa motivasi sehingga pemerintah tiba-tiba mengizinkan ekspor pasir ini? Jadi begini, Bang. Saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjaga laut kita tetap sehat. Dan menjaga laut tetap sehat. Menjaga laut tetap sehat. Ya. Laut ini adalah sumber kehidupan buat cucu kita ke belakang. Jadi kalau lautnya nggak sehat, kita nggak akan bisa ngirup udara, nggak bisa minum air bersih dan seterusnya. Nah, di dalam laut itu ada satu ekosistem, dimulai dari pesisir sampai ke laut, yang masih bisa ditembus oleh matahari. Di situ ada mangrove, lalu ada padang lamun, kemudian ke tengah sedikit ada koral, kemudian ada lumpur yang timbul tenggelam. Itu semua punya makna yang sangat luar biasa setelah saya belajar. Jadi artinya itu tidak boleh rusak. Tapi yang terjadi, Abang bisa lihat di sekitaran kita saja itu reklamasi itu banyak terjadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah reklamasi itu harus apa? Saya belajar reklamasi itu harus menggunakan pasir laut. Saya bertanya, yang terjadi adalah pulau diambil. Nah, kalau Abang bisa lihat, itu beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir, kita itu nyegelin. Contoh Pulau Rupat yang disedotin pasirnya untuk reklamasi. Kita segel. Di mana-mana kita lakukan itu semua. Itulah yang sebetulnya mendasari kemudian kalau begini caranya harus diatur. Karena di laut sendiri, kebetulan Indonesia ini bonus demografi. Bonus demografi, putaran arus di Indonesia ini. Yang setiap tahun, setiap hari, setiap detik. Akibat dari putaran arus itu ada peristiwa oseanografi namanya yang pasirnya itu akan ngumpul terus. Yang nanti lama-lama kalau didiamkan dia akan menjadi pulau timbul, istilahnya begitu. Pulau timbul. Itulah yang harus dimanfaatkan karena kalau tidak dia akan menutupi terumbu karang, menutup jalur alur pelayaran karena Indonesia ini memiliki 3 jalur alki, ya kan? Yang kalau itu tidak diambil juga akan menutupi dan akan mengganggu. Nah, kemudian yang kita pikirkan adalah kalian boleh melakukan reklamasi sepanjang kita berikan izin misalnya menurut ketentuan bisa, tapi reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi, pasir hasil sedimentasi. Nah, itu jadi secara teknis boleh. Di mana sedimentasi? Kita sudah mendeteksi bahwa di laut kita ini banyak sekali sedimentasi yang jumlahnya begitu besar. Untuk menentukan di mana yang tepat, itu akan ditunjuk
melalui tim kajian. Jadi di PP itu tidak menyebutkan bahwa PP itu mengizinkan ekspor, bukan. PP itu mengatur pengambilan pasir sedimentasi yang bisa digunakan jadi, itu. PP itu bukannya diizinkan ekspor ke luar negeri. Bukan, izin ekspor harus ada lagi izin dari SDM. Oke, memang. Gitu. Tapi kan izin itu secara formalitas perlu. Tapi dengan PP ini boleh mengekspor tentu dengan izin tersendiri, begitu? Dengan izin tersendiri. Sedangkan 20 tahun dilarang. Tunggu dulu, selama pasirnya itu adalah hasil sedimentasi. Oke. Ya, jadi bukan pulau. Jadi jangan salah. Kalau dulu 20 tahun itu tertutup, nggak boleh. Total Kalau dulu 20 tahun yang lalu yang diambil tuh pulau-pulau. Ya maksudnya 20 tahun, selama 20 tahun sebelum peraturan ini memang nggak boleh ekspor alasan apapun. Ya nggak boleh. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, Pak. Ya. Oke, huruf D, ya ini nih. Boleh ekspor. Tentu ada syaratnya. Sepanjang. Kalau dulu kan total dilarang. Ya. Jadi dengan peraturan ini sudah menjadi dasar ekspor pasir laut ke luar negeri boleh dengan menunggu peraturan teknis. Ya. Terus masih ada? Ini adalah syarat-syarat daripada terutama ayat 2. Pemanfaatan di laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertanyaannya adalah ini Bang. Ya. Dia boleh apabila mendapatkan izin. Ada yang kontra di luar mengatakan sebenarnya ini untuk kebutuhan Singapura katanya. Benar nggak itu? Kita nggak lihat itu. Karena kita kalau landing ke Singapura, kita lihat Singapura itu negaranya sudah makin luas, lautnya sudah ketutupi oleh pasir, jadi pulau buatan. Tapi di UNCLOS kan juga disebut dia tidak akan melewati dari batas internasional. Bagaimana mengontrol para pengusaha ini tidak mengeruk pasir itu sampai ke dasar laut? Ada syarat teknis ya, Bang. Di dalam bagaimana situ pengawasannya, Pak? Ada, kita punya satelit yang bisa memonitor dan kemudian alatnya juga harus kita monitor. Alatnya pun kita monitor. Pasir yang mau diambil saja harus ditentukan oleh tim kajian. Pertanyaannya begini, untuk kebutuhan reklamasi dalam negeri aja masih butuh. Ya, kenapa harus diizinkan untuk ekspor? Kita belum mengizinkan ekspor. Yang tapi saya izin di PP tadi boleh? Di PP boleh kalau pemenuhan dalam negeri sudah cukup. Kalau pemenuhan dalam negeri cukup? Iya, kalau nggak cukup ya enggak. Tapi itu kan idealnya. Tapi tiba-tiba ntar perusahaan ini sudah ngantongan izin. Itu salah satunya tugas Bang Hotma untuk kemudian mengawasi juga. Begitu? Iya dong. Dalam negeri masih ada. Kenapa kamu sudah dikasih? Apa kalau sampai ekspor ini dilakukan, berapa keuntungan ekonomis dari negara? Ada nggak keuntungan? Atau pengusaha yang untung? Ya, sebetulnya kita lihatnya tidak hanya keluar negeri. Dalam negeri pun kalau dia ngambil hasil sedimentasi itu, dia harus bayar kepada negara. Jadi artinya kalau toh misalnya seluruh kebutuhan dalam negeri terpenuhi lalu masih ada sisa yang kemudian dijual keluar, ya apalagi pasti lebih mahal dari apa yang di dalam negeri. Tapi kan gitu. Sangat terlalu umum seluruh kebutuhan dalam negeri. Sementara reklamasi untuk seluruh Indonesia kita belum tahu kebutuhannya berapa. Ya, ini juga belum bisa dijalankan. Nanti bersamaan tiba-tiba sudah pengusaha ini, BUMN ini tiba-tiba sudah ngantongin izin ekspor, sudah menguruk sebanyak mungkin dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Di dalam peraturan itu kalau boleh dikeluarkan, salah satunya harus ada perencanaan untuk tujuan kemana. Untuk tujuan yang reklamasi di mana? Pertanyaannya apa untungnya? Kenapa harus boleh ekspor? Apa untungnya? Kami tidak fokus kepada ekspor. Tapi kan boleh. Ya, tapi kan bukan dari kami yang mengizinkan. Itu peraturan pemerintah boleh. Iya, tapi kan harus ada izin lagi ke sana. Iya, tapi kan presiden yang dengan peraturan pemerintah ini mengatakan izin ekspor pasir boleh. Tentu nanti Menteri Perdagangan akan mengeluarkan teknis perizinannya. Kalau untuk kepentingan dalam negerinya masih belum terpenuhi, tentu nggak akan kita kasih dong, Pak. Berarti nanti Menteri Kelautan akan benar-benar mengawasi setiap izin ekspor. Iya, seluruh lini bahkan ada petugasnya. Petugas untuk yang ngambilnya itu. Menteri SDM gimana peranannya? Ikut di dalamnya. Ikut. Untuk mengecek apakah materialnya itu ada kandungan yang punya nilai lebih tinggi. Bagaimana bisa mengetahui kandungan? Karena kan yang laku dijual ke luar negeri itu lumpur atau pasir. Pasti jawabannya pasir. Pasir itu adanya di dasar laut. Ya. Sedangkan lumpur, benar memang tujuan pemerintah bagus itu bahwa lumpur menutupi terumbu karang. Terumbu karang itu benar. Tapi kan yang dijual ke luar negeri bukan lumpurnya, tapi pasirnya. Di dalam negeri juga butuhnya pasir. Nah, iya makanya. Iya, untuk dalam negeri dulu dong. Pada akhirnya pasir yang diambil dari bawah laut untuk dijual ke luar negeri dan itu nggak mengancam
tenggelamnya beberapa pulau seperti katanya di perbatasan Singapura. Sedimentasi tidak mengancam pulau, Bang. Ngambil pasir pulau, itu mengancam pulau. Pertanyaannya itu situ, yang Pak. kita cegah. Ya, saya ngerti. Iya. Sedimentasi Tidak mengancam pulau. tapi kan yang diekspor itu bukan sedimentasinya tapi pasirnya. Sedimentasi itu isinya pasir. Pertanyaannya sedimentasi Ada di itu kan dalam. campuran lumpur. Iya, lumpur dan pasir. Dan seluruh material ada di dalam. Bagaimana mungkin memisahkan lumpur dan pasir? Loh, sangat bisa. Itu harus diambil semua. Makanya harus ditampung dulu. Kemudian dicek oleh lembaga yang berkompeten terhadap itu. Apakah ada material yang lain? Berarti sangat kompleks pengawasannya. Sangat kompleks Kalau pengawasannya. Ada dan teknologinya. sedikit, Bapak setuju kalau sedikit kurang pengawasan ini akan berakibat fatal. Iya. Terhadap lingkungan hidup. Dan saya akan tuntut itu. Dan saya akan gunakan Bang Hotman untuk jadi lawyer saya. Maksud untuk saya itu. daripada pusing-pusing, kenapa harus diizinkan ekspor itu gitu loh? Loh, enggak dong. Apa untungnya? Kalau enggak dalam negeri ngambil bebas dong kalau gitu. Gimana caranya? Saya ngerti, dalam negeri boleh, coba dalam negeri izinkan. Ya. Yang pertanyaan sekarang kan pro dan kontra, kenapa ekspor boleh? Gitu loh. Kalau dalam negerinya sudah selesai penuh terus masih ada, masa nggak boleh? Kan itu pendapatan negara, itu kan bonus demografi. Ada pendapat ini lobby dari pemerintah Singapura, benar nggak? Enggak ada, saya nggak pernah di lobby. Siapa Begitu yang ya? lobby Ya, mungkin bukan apa level atas kan? Enggak juga. Ya? Saya pengen di lobby sama abang, tapi belum di lobby sama bang. Nah, nanti untuk izin ekspornya ini kira-kira kapan mulai dikeluarkan dan apakah sudah ada tim khusus untuk pengawasan? Itu sangat kompleks, Bang. Yang pertama adalah kita bentuk tim kajian dari berbagai unsur, termasuk Greenpeace, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahwa lumpur ini sudah mengganggu laut kita. Bahwa lumpur ini sudah tidak membuat tidak sehat karena terumbu karangnya sudah banyak yang ketutup. Untuk itu harus diambil. Oke, diambil. Boleh diambil wilayahnya di sebelah mana dan ditetapkan. Setelah ditetapkan oleh tim kajian yang terdiri dari berbagai lembaga termasuk SDM, lingkungan hidup dan sebagainya. Sudah oke, itu kemudian dipindahkan. Dengan menggunakan apa? Dengan alat khusus. Kapal tertentu nggak boleh sembarang kapal hisap. Kapal yang betul-betul mampu menjaga lingkungan itu tidak rusak. Digeser dia, lalu setelah digeser, ada kebutuhan perencanaan. Untuk kepentingan reklamasi di mana? Dia harus cantumkan, reklamasi di situ. Sudah penuh semua. Sisanya nih udah selesai kalau mau diekspor, itu pendapatan negara karena dia menjadi barang mata yang bebas. Kan begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi Bapak berani pasang badan kalau akhirnya nanti terbukti ekspor ini merugikan, bikin pulau-pulau kita punah, tenggelam, maupun lingkungan hidup jadi rusak? Selama dijalankan secara ketat, sesuai dengan PP itu. Dan kemudian PP itu juga turunannya melalui peraturan-peraturan menteri yang ketat yang melibatkan semua pihak tadi. Selama itu dijalankan, saya berani pasang badan. Oke, kita akhiri diskusi kita dengan Bapak Menteri yang ganteng ini dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Foto ya, Bang. Foto.